Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kalian akan melanjutkan tentang bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Untuk video yang pertama, kalian akan mempelajari tentang pengertian dari relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi bisa dikatakan suatu relasi jika minimal ada satu anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B dan aturannya itu jelas. Sebagai contoh, dalam kasus di bawah ini ada suatu relasi yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, anggota himpunan A terdiri dari 4, 6, 8 ya. Kemudian anggota himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Nah, kemudian ada suatu aturan ya atau suatu relasi yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B sebagai berikut. Anggota himpunan A 4 dihubungkan dengan anggota himpunan B 2. Kemudian anggota himpunan A 6 dihubungkan dengan anggota himpunan B 3. Aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B ini terdefinisi secara jelas, yaitu bahwa 4 itu 2 kalinya dari 2. Kemudian 6 itu 2 kalinya dari 3. Berarti kasus ini bisa dikatakan sebagai relasi karena ada aturan yang jelas, yaitu aturannya 2 kali darinya ya. Bahwa anggota himpunan A ada yang 2 kalinya dari anggota himpunan B. Seperti itu. Setelah kalian memahami tentang pengertian relasi, selanjutnya bagaimana cara menyatakan suatu relasi itu sendiri. Yang pertama, kita bisa menuliskan suatu relasi itu dalam bentuk diagram panah, seperti yang telah dituliskan pada kasus yang awal tadi. Ya, ini adalah contoh cara menuliskan suatu relasi dengan diagram panah. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan ya. Kita misalkan pada kasus yang pertama tadi ada suatu relasi R yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, relasi ini bisa kita tuliskan dengan menulis himpunan dari pasangan-pasangan berurutan. Kita mulai dari anggota himpunan A yaitu 4 berpasangan dengan anggota himpunan B yaitu 2. Karena 4 berhubungan dengan 2 atau berpasangan dengan 2, berarti bisa kita tulis menjadi 4,2 ya. Kemudian untuk anggota himpunan A 6 berpasangan dengan anggota himpunan B 3. 6 ke 3 berarti kita tuliskan menjadi 6,3 ya. Seperti itu. Jadi relasi pada kasus yang pertama tadi bisa kita tuliskan menjadi himpunan pasangan-pasangan berurutan sebagai berikut ya. Yang ketiga, untuk menyatakan suatu relasi kita bisa menggunakan diagram kartesius ya. Seperti yang telah kalian pelajari pada bab 2 dengan menggunakan sumbu kartesius ya. Kita misalkan anggota himpunan A itu adalah sumbu X-nya. Kemudian anggota himpunan B itu adalah sumbu Y. Itu nggih. Kita tuliskan untuk masing-masing anggotanya. Yang mana anggota himpunan A terdiri dari 4, 6, 8. Ya. Kemudian anggota himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Karena 4 berpasangan dengan 2, berarti kita bisa mencari pasangan dari 4 ya, 4 dari sumbu X dengan 2 dari sumbu Y diperoleh 1 titik ya.
Kemudian untuk anggota himpunan A6 berpasangan dengan anggota himpunan B3 6,3. Berarti kita ambil 6-nya dari sumbu X, kemudian sumbu Y-nya 3 diperoleh titik juga. Ya, inilah cara menyatakan suatu relasi dengan diagram kartesius.